Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah, kumaha Bu Yuyun sehat? Alhamdulillah. Iya, Oh ya, Bu Iis dengar-dengar mhm. besok mau ada coaching ya? Iya, saya mau coaching, praktek coaching. Oke, sebelumnya saya mau, ada beberapa pertanyaan nih buat Bu Ya, Iis. Boleh Bu? boleh. Boleh, gimana Bu? Nah, pada saat proses coaching besok ini, saya Mhm, akan mengamati kegiatan mhm, coaching Ibu dengan mhm, coachingnya. mhm. Nanti saya akan lihat juga bagaimana proses, yang dilakukan oleh Bu Iis, Mhm. apakah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana Bu Iis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana nanti coachee itu bisa, memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Iis. Dan Iya, iya Bu. nah, jangan lupa juga nanti Mhm, disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu Is ya, mhm. yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan Iya, memaksimalkan potensi. iya. Baik Bu. Nah, sebelum itu tapi ada beberapa pertanyaan dulu boleh Bu Is ya? Boleh, gimana Bu? Dari kegiatan coaching besok itu, Mhm. kompetensi coaching apa yang ingin Bu Is kembangkan? Ya. Mungkin di sini, saya ingin mengembangkan, prinsip-prinsip coaching yaitu, saya ingin mengembangkan kesadaran atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, keren Bu. Ada Iya. 3 berarti ya Bu ya? Iya, ada 3. Nah, dari ketiga itu kira-kira apa, yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Mhm. Jadi saya ingin, lebih mengembangkan bagaimana keterampilan saya pada saat mendengarkan aktif, Oh gitu. iya, Iya. oke. Bagaimana indikator ketercapaiannya, Bu, untuk kegiatan besok itu? Ya, jadi, karena indikator atau, kompetensi yang ingin lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, maka indikatornya adalah, bagaimana nanti, si coachee ini, dapat menemukan solusinya sendiri, kemudian, dapat memiliki komitmen terkait dengan, aksi atau rencana masa depannya, begitu. Wah, keren, mantap nih ya, Bu Is ya. Mudah-mudahan lancar ya besok kegiatan Amin, coachingnya amin, Bu amin. Is. Iya. Nanti setelah kegiatan coaching, kita Mhm. ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya? Iya, baiklah Ibu. Oke, hatur nuhun ya, Bu Is ya. Sami-sami Bu Yuyun. Halo Ibu Citra. Halo Bu Iya, Iis. tampak segar nih hari ini. Mulai dari kerudung, baju, sangat matching dan cerah. Semoga secerah hati Ibu Citra ya, Bu Citra. Amin, Iya, makasih Bu Iis. oke. Ngomong-ngomong seperti yang kemarin Bu Citra bicarakan dengan saya tuh, katanya ada yang ingin dibicarakan ya dengan saya. Iya benar sekali Bu Oke, Iis. kira-kira apa tuh Bu Citra yang akan diobrolkan dengan kita hari ini? Nah jadi, Mhm, ada yang ingin saya sampaikan dan, mhm, obrolin sama Bu Iis itu terkait mhm, permasalahan proses pembelajaran di lingkungan sekolah saya nih Bu Iis. mhm, mhm, Di mana, eee, guru-guru itu kurang, kreatif dalam proses pembelajaran sehingga berdampak kepada oh, pemahaman peserta didik iya, dalam proses pembelajaran. oke. Oke ya. Nah kemudian, boleh saya tanya Bu Yun ya? Jadi, apa nih, kira-kira harapan Ibu Citra dari pertemuan, kita yang khusus kali ini? Nah, harapan saya yaitu saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami Mhm, terkait proses pembelajaran yang masih kurang kreatif sehingga mmm, mempengaruhi proses belajar anak-anak. oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, lalu kira-kira, apa nih hasil yang ingin dicapai oleh Bu Citra pada sesi pertemuan ini? Nah, hasil yang ingin dicapainya itu jadi ada perubahan atau ada tindakan yang akan membuat,
permasalahan ini atau guru-gurunya ini menjadi Mhm, lebih memahami dan mhm, memaknai pada saat proses pembelajaran oke. sehingga anak, mampu memahami proses pembelajaran dengan bermakna dengan baik gitu, Bu, Is. Oh, gitu ya. Bu Citra itu berarti kelas 5 ya, Bu Citra ya? Iya, Kelas 5 ya, mengampu anak didik kelas 5, oke. Nah, jadi kalau boleh kita kerucutkan nih, dalam pertemuan kita ini akan lebih fokus pada tujuan kita, yaitu bagaimana, Bu Citra dapat mengembangkan proses pembelajaran guru-guru di sekolah Bu Citra yang diidentifikasi oleh Bu Citra itu, kurang kreatif sehingga berdampak kepada para siswa. Begitu ya Bu Citra ya? iya, betul, Bu. Oke ya. Baiklah, nanti agenda yang akan kita diskusikan adalah, bagaimana nanti, Bu Citra bisa menemukan solusi yang terbaik terkait dengan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dari guru-guru di sekolah Bu Citra, sehingga bisa berdampak positif tentu saja untuk para murid di sekolah Nah, Bu iya, Citra, betul begitu ya. betul, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih apa nih harapan Ibu Citra nanti setelah, apa namanya, jadi bagaimana proses pembelajaran yang menurut Bu Citra kurang kreatif itu yang seperti apa begitu? Yang ingin Eee, dicapai? nah, yang ingin dicapai itu jadi, para pendidik itu mungkin Mhm. menyampaikan pembelajarannya tidak monoton, Bu, lebih Oh, bervariasi lagi sehingga anak-anak betul. ya lebih memaknai dan lebih memahami pada saat proses pembelajaran, tidak hanya mendengarkan saja tetapi, anak-anak tidak paham dan Mhm, mungkin ketika pembelajaran sudah selesai anak-anak mhm. pun, apa namanya, lupa dengan apa yang sudah dipelajari saat itu gitu. Gitu. Tidak monoton ya kira-kira Iya, seperti itu, baiklah. betul. Nah, lalu kira-kira apa nih, hambatan yang mungkin nanti bisa ditemui oleh Bu Citra pada saat ingin mengembangkan proses pembelajaran yang tidak monoton tersebut di sekolah? Gimana nih kira-kira? Iya, mungkin hambatannya untuk mengatasi permasalahan itu, Mhm, untuk bagaimana, cara memberikan bukan arahan ya, jadi memberitahu atau memberikan arahan kepada mhm, guru-guru, oke. tetapi tidak, eee, bermaksud untuk menggurui gitu, Oh Bu. iya, Jadi iya betul, nah, yang ingin mhm, saya ya mungkin tuh hambatannya mhm, bagaimana cara menyampaikan atau mhm, mengajak, mhm, rekan-rekan saya untuk lebih apa ya, bervariasi dalam proses pembelajaran, tetapi mhm. tidak menggurui atau tidak seolah-olah yang mereka lakukan itu kurang tepat, seperti itu. Oke, ya. Berarti ini ya Bu Citra, ih keren sekali menaruh perhatian yang sangat besar ya terhadap proses pembelajaran di sekolah, bagaimana anak-anak bisa, belajar dengan senang gitu ya, apalagi anak-anak SD gitu kelas 5. Aduh, kalau kita apa namanya, hanya itu-itu saja tekniknya mungkin Betul yang betul. tadi seperti Bu Citra katakan itu monoton seperti Iya itu, iya. ya betul. Nah kalau boleh saya tahu nih, yang dimaksud dengan monoton dalam proses pembelajaran menurut Bu Citra itu yang seperti apa? Jadi, survei yang saya dapat ya, Bu, ya, karena banyak, Heeh. peserta Oh, didik yang, apa ya, mengeluh dan mhm, juga mungkin mengobrol sesama temannya sehingga, mhm, sampai kepada saya. Jadi mhm, pembelajarannya itu hanya, mhm. berceramah saja dengan modal pembelajarannya Oh, hanya berceramah, kemudian tidak mhm. ada sumber belajar lain selain buku teks, Oh, gitu. gitu. Ya Jadi mungkin pasti bosan menurut siswa ya? iya, Mhm, apalagi mhm. mungkin kalau di kelas rendah, butuh sumber-sumber lain yang mendukung gitu. Mungkin Oke, psikolog keren. didik. Ya itulah salah satu wujud dari perhatian Bu Citra untuk anak-anak di sekolah Bu Citra ya. Baik. Nah, kalau boleh saya tahu nih, dari skala 1 sampai 10, saat ini posisi Bu Citra ada di angka berapa nih untuk mencapai mimpi itu? Kalau pada saat ini mungkin Mhm. masih di skala, 5 ya, dan yang ingin 5. dicapai itu mungkin setidaknya, ada perubahan sedikit saja, mungkin di Mhm. skala 7 juga Oh, skala sudah 7. ada ya, sudah
ada perubahan, walaupun proses mungkin ya Bu Is ya, setidaknya, Oke. skala 7 dulu deh untuk saat ini gitu. Oh, oke. Berarti dari 5, saat Iya. ini posisinya ada di posisi 5, ingin mencapai ke 7 itu juga sudah, merupakan progres yang luar biasa ya menurut Bu Citra ya? Iya betul Bu, Oke, baik. apalagi, di lingkungan Mhm sekolah itu kebanyakannya guru senior mhm. mungkin ya Bu ya, jadi Oh, gitu. banyak sekali hambatannya. Jadi, Mhm. dengan perubahan mungkin saat ini ke level 7 sudah Oke. menjadi perubahan yang sangat baik gitu. Heeh, betul ya, keren keren, berarti ke level 7. Nah, untuk mencapai ke level 7 ini nih, hal apa yang akan Bu Citra pertama kali, lakukan nih untuk mencapai mimpi Bu Citra mencapai angka 7 ini? Iya sebetulnya masih, saya pikirkan juga nih Bu Is, Mhm bagaimana, eee, saya dalam menghadapi permasalahan ini. Nah, ada mhm beberapa ide atau kegiatan mungkin yang mhm, akan oke. saya lakukan, yaitu Apa yang tuh? pertama saya ingin me-mentoring terlebih dahulu mungkin Mhm rekan-rekan saya dengan mhm, perwakilannya saja terlebih dahulu, karena ya, kebetulan di sekolah saya itu, rombel besar, tidak mungkin semua guru saya monitoring dengan waktu mhm yang ya waktu yang singkat, sedangkan di mhm mana saya ingin mendapatkan perubahan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Jadi yang mhm pertama saya lakukan itu mungkin memonitoring perwakilan dari tiap tingkat, nanti mhm kita biasa ngobrol apa sih kendalanya, kemudian, mhm solusinya juga bareng-bareng. Nah, nanti mhm. setelah itu, mereka kembangkan sesuai dengan tingkatannya atau di KKG-nya masing-masing, Wis, gitu. keren Bu Citra ya. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana nanti Bu Citra memetakan perwakilan tersebut? Apakah misalnya ada syarat khusus atau gimana menurut Bu Citra? Pada saat nanti kan akan Iya me-mentoring gitu ya, iya, betul setiap betul. level satu. Gimana Bu Citra? Kan tadi Bu Citra katanya ada guru-guru senior gitu kan. Nah, iya Nah, betul nanti pada betul, Bu Is. saat me-mentoring-nya gimana itu pada saat memetakannya? Satu orang satu jenjang begitu ya? Iya iya, betul. Nah, mungkin dari, perwakilannya, Mhm mhm, mungkin yang lebih paham terkait proses mhm pembelajaran pada saat mhm. ini gitu. Jadi Iya, mungkin kemasuknya bukan guru muda ya, mhm. jadi, yang dapat diajak share dan, Ah, ini, oke, apa, satu berdiskusi frekuensi bersama ya, satu gitu. frekuensi. Iya, Satu frekuensi. betul. Iya, Satu circle gitulah satu mungkin ya. Nah, circle, iya 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 benar circle, benar, iya heeh, gitu oke. mungkin. Oke ya, wah keren ya, berarti untuk mencapai tujuan bersama berarti kita harus, melalui pendekatan gitu ya, Iya, pendekatan secara betul betul, personal Bu. terlebih dahulu. Oke, baik ya. Kemudian, hal-hal apa saja yang akan Bu Citra lakukan agar bisa mencapai tujuan tadi salah satunya dengan, Iya melalui mentoring berjenjang satu orang, kemudian ada apa tadi KKG ya? Bisa lebih iya iya. dijelaskan gimana Bu Citra maksudnya itu? Iya, jadi, dalam me-mentoring, perwakilan itu, Mhm nanti ketika kita sudah sharing, kita sudah tahu mhm permasalahannya bagaimana, mhm, kita sudah tahu bagaimana karakter, oke, sesama guru yang nanti heeh, akan, bersama-sama untuk mhm, mendapatkan perubahan yang lebih baik, oke, nanti setiap KKG itu mengembangkan lagi. Jadi di dalam sebuah KKG, mhm karena dia sudah perwakilannya sudah lebih memahami, mhm bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana mhm proses perubahannya dan dampaknya, mhm ketika proses KKG tersebut, mhm, mereka berkumpul satu tingkatan gitu ya, entah oke bagaimana ya mau secara resmi silahkan, mau sambil mengobrol atau makan oke, siang gitu ya, heeh, wis mantap ya. agar lebih, apa ya, tidak seperti menggurui tadi yang saya bilang Bu Is, jadi lebih Oke dari hati ke hati, mungkin seperti itu. oke oke. Ih, keren ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Bu Citra ya. Amin amin Nah, Bu Is. kira-kira nih, dalam melakukan proses atau tujuan yang Bu Citra mimpikan gitu ya, kira-kira, perlu nggak dukungan dengan apa yang ingin Bu Citra lakukan? Bantuan apa saja nih yang akan Bu Citra cari untuk mendukung terhadap tujuan Bu Citra ini? Pasti Bu, karena untuk melakukan perubahan pasti, butuh kolaborasi, di antara mungkin saya dan juga Mhm sebagai guru dan mhm juga guru-guru lainnya termasuk, kepala sekolah juga Bu. Jadi mhm rencananya mungkin
karena, kepala sekolah memiliki, andil, mungkin Mhm. mereka akan lebih, tertarik dan lebih mendengarkan ketika diarahkan setidaknya oleh pimpinan gitu. Jadi Oke, mungkin iya. meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah agar lebih, lancar pada saat proses monitoring tersebut. Oke, insya Allah ya mudah-mudahan lancar ya Bu Iya Citra ya. iya, Oke. amin amin, Kira-kira Bu. kapan nih Bu Citra akan segera menindaklanjuti rencana Bu Citra ini? Mungkin, minggu depan ya, Bu Is, ya, karena Oke. pada saat, ini sedang pelaksanaan sanlat gitu ya, mungkin Mhm efektifnya mhm. pada minggu depan gitu. Oke, wih keren ya Bu Citra ya. Bu Citra jadi, tampak sudah siap nih sepertinya ya untuk menerapkan apa yang Bu Citra cita-citakan, apa yang Bu Citra mimpikan, bagaimana supaya proses pembelajaran di sekolah Bu Citra itu menyenangkan untuk siswanya, begitu dengan tadi yang sudah Bu Citra, rencanakan tahapan demi tahapannya begitu ya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan Amin apa yang amin, Bu Bu Citra Is. harapkan gitu ya, sehingga berdampak Mhm. pada murid-murid Bu Citra di sekolah, gitu. Iya, Semoga apa yang Bu amin. Citra harapkan dapat terwujud ya Bu Citra ya. Amin, Bu Oke Is, oke terima kasih oke juga sudah ya, mau mendengarkan, sudah mau heeh berbincang keluh kesah. heeh, ya, Alhamdulillah nih, oke ya. eee, Mudah-mudahan tetap semangat Bu Citra ya, ke depannya nanti kita berbincang-bincang lagi. Oke Bu iya, Citra, terima baik, kasih, Bu Is. sama-sama Bu Citra. Oke, assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Tadi sudah praktik coachingnya sudah ya Bu ya? Alhamdulillah Nah, tadi sudah, sudah lancar nih Bu dengan alhamdulillah. Bu Citra coachingnya ya. Mhm, betul. Tapi saya sebelumnya mau ada beberapa pertanyaan nih Bu, boleh Iya, ya? boleh, mangga. Oke, tadi kalau dari percakapan kita sebelumnya, ketika Mhm percakapan itu kalau tidak salah ada indikator yang spesifik yang ingin Ibu mhm kembangkan itu adalah mhm, mendengarkan aktif ya, Bu aktif, ya? betul. Nah, untuk, kegiatan coaching tadi, supaya tercapai indikator Bu Iis, apa saja Mhm, nih yang sudah Ibu coba lakukan begitu? iya. Jadi, saya mencoba mengajukan setelah saya mendengarkan aktif, fokus pada koci, kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahannya, koci gitu. Nah kemudian dengan, apa namanya, mengalir, koci bisa menyampaikan permasalahan juga solusi-solusi yang akan dibuatnya begitu. Nah, saya berupaya untuk tidak menggurui, tidak menghakimi, dan lain-lain supaya, nyaman untuk koci mengeksplorasi perasaan, ide, gagasan pada saat praktik coaching tadi, gitu yang udah saya Oke, kembangkan. yang tadi sudah dilakukan pun saya lihat sudah, sudah sesuai dengan alur Tirta, Mhm, Bu Citra pun mengalir begitu mhm, ya, sudah mhm. tergali pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sehingga Bu Citra pun bisa menemukan solusinya. Oke, mungkin Alhamdulillah. ada satu lagi pertanyaan, Mhm, Bu, iya, kompetensi apa yang mhm, ingin Ibu kembangkan mhm, dari hasil coaching tadi yang sudah mhm. dilakukan nih? Ya, jadi saya ingin lebih mengembangkan pada saat mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh koci gitu ya, sehingga lebih detail. Kemudian, lebih fokus lagi, kadang-kadang kan ketika mendengarkan aktif itu belum tentu juga perhatian kita langsung kemana gitu, sehingga lupa apa yang dibicarakan oleh, koci. Jadi saya ingin lebih mengembangkan kemampuan atau keterampilan mendengarkan aktif saya lagi, gitu. Oke, sudah bagus sekali tadi proses Alhamdulillah. coaching-nya. Mudah-mudahan, yang akan dikembangkan nanti bisa tercapai, kita sama-sama bisa lebih baik lagi ya. Tapi tadi Amin. yang sudah dilakukan itu Mhm sudah jempol lah, sudah 2 jempol, 4 mhm. jempol, Bu, sudah Aduh terima lancar. kasih, iya. Iya, Oke, baik. baik makasih ya Bu Yuyun. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Apa kabarnya nih?
Alhamdulillah baik. Buyun kumaha sehat damang? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu, kemarin dengar-dengar mau ini ya, ada yang mau diobrolkan gitu? Iya, Bu Yuyun. Jadi saya tuh Mhm. ingin diskusi nih dengan Bu Yuyun gitu. Apa coba nih Bu yang mau disampaikan? Iya, jadi saya itu kan, menginisiasi membentuk atau program PIK-R di sekolah saya ya. Jadi PIK-R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Saya menginisiasi itu dan, sudah berjalan alhamdulillah, malah sudah, ada komunitas PIK-R-nya, kemudian sudah launching, Mhm. tapi saya itu khawatir kalau program ini tidak bisa berlanjut begitu Mmm, dan hanya sesaat saja itu kekhawatiran saya, Yuyun. iya. Kalau tadi saya garis bawahi, berarti permasalahan Bu Is ini lebih pada, mengenai keberlanjutan dari program PIK-R yang sudah dibentuk begitu ya, Bu, ya? Iya, itu Mhm. permasalahan saya gitu. Oke, nah, kira-kira nih dari percakapan kita kali ini Bu Is, apa sih yang ingin Bu Is dapatkan gitu? Ya mudah-mudahan, saya melalui diskusi dengan Bu Yuyun, saya bisa mendapatkan penguatan gitu ya, mendapatkan berbagi, apa tuh, berbagi pikiran dengan Bu Yuyun supaya saya nanti bisa menetapkan, mengambil keputusan atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini, gitu. Oke, mudah-mudahan nanti setelah, kegiatan kali ini, tercerahkan gitu ya Bu Is Nah ya? itu, iya betul. Mhm. Nah, tapi sebelumnya, kalau kondisi atau harapan yang ingin Ibu dapatkan, itu kondisinya seperti apa sih, Bu? Kondisi idealnya gitu harapannya? Harapannya ya, semua guru, kepala sekolah gitu ya memang awalnya, apa namanya, program yang saya buat ini, komunitas PIK-R ini memang sudah saya konsultasikan dengan kepala sekolah, sudah saya koordinasikan dengan, para wakasek di manajemen gitu. Ya harapan saya mereka mendukung. Tapi kemudian, saya kan di sekolah saya itu banyak juga tuh, ekskul gitu ya Bu Yuyun. Jadi, saya juga ada 2 kekhawatiran sih sebetulnya. Jadi, kekhawatiran dari kepala sekolah ataupun dari guru apakah tetap mendukung program ini ataupun, kalau kepala sekolah sih insya Allah ya karena mendukung setiap program yang digunakan oleh setiap guru, yang penting program itu, terkait dengan siswa gitu. Nah kemudian kekhawatiran yang kedua Mhm. adalah semangat anak-anaknya gitu. Apakah anak-anak ini tetap semangat, Mmm, tetap, ingin ikut, berpartisipasi di komunitas PIK-R ini, karena mereka juga banyak kegiatan gitu Bu Yuyun. Jadi selain mereka mhm. banyak kegiatan ekskul, kan, KBM itu pulang jam 2.45 ya, 14.45. Kemudian dia ada ekskul yang lain, kemudian ada komunitas yang lain, dan ditambah dengan komunitas PIK-R ini. Nah, apakah mereka Mhm. tetap konsisten, mereka ikut, Iya. di kegiatan ini atau tidak, itu. Oh, iya. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi kondisi idealnya mungkin lebih ke keikutsertaan Iya guru-guru, iya respon dari kepala sekolah juga iya, anak-anak bisa konsisten begitu ya Bu ya di nah, tengah betul betul, kesibukan, baik itu belajar atau ekskul yang lain. mhm. Kalau kita simpan kondisi ideal yang tadi Ibu sudah sampaikan itu posisinya di posisi 10. Kira-kira kondisi yang sekarang Ibu alami itu berada di Mhm, posisi atau level berapa Bu? mungkin ada di level 5 ya, Bu Yuyun, Ya. mhm. Kemudian nanti harapannya setelah Ibu menemukan solusi itu mencapai posisi atau level berapa? Di posisi mungkin insya Allah mudah-mudahan di posisi 8 ya, dari 5 ke Mmm. 8 mudah-mudahan. Oh iya, jadi, posisi awal itu dari 5 ya Bu ya, harapannya Mhm, tercapai di posisi 8. Nah, iya. kira-kira supaya tercapai perubahan posisi dari 5 ke 8 itu rencana apa yang akan Ibu coba lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi Bu? Ya, mungkin insya Allah yang pertama, saya akan, melihat, mengevaluasi kegiatan atau program PIK-R ini begitu ya, dan Mhm. saya akan mengobrol
dengan tim atau komunitas PIKR ini yang terdiri dari para pengurus, terdiri dari para siswa pengurusnya. Kemudian saya juga mungkin supaya tetap berlanjut, saya ingin berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya ingin dibuatkan SK mungkin ya, SK untuk guru-guru sebagai pendamping gitu. Nah, kalau sudah ada surat tugas, insya Allah guru-guru pun memang tetap bertanggung jawab terhadap kegiatan atau program ini gitu ya itu. Kemudian saya juga mungkin akan ngobrol dengan tim manajemen juga, dengan Ya. para wakasek gitu, di mana nanti mungkin SK yang akan dibuat itu terutama terkait dengan pendamping. Nanti siswa itu akan didampingi oleh guru dan juga ada tim monefnya gitu, supaya juga saya bisa melihat apakah program ini bisa berlanjut atau tidak begitu. Itu mungkin Bu Yuyun. Seperti itu. Oke, tadi banyak Ibu ya rencana yang sudah akan Ibu lakukan, diantaranya mungkin evaluasi kegiatan, juga komunikasi dengan kepala sekolah, wakasek, dan guru. Ya. Kira-kira dari rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan, yang paling efektif itu yang mana, Bu? Yang paling efektif mungkin yang pertama mungkin ya. Jadi saya pertama-tama akan berkoordinasi dengan para pengurus PIKR di siswanya gitu, supaya bisa tahu bagaimana mereka apakah tetap semangat atau tetap konsisten dengan apa yang mereka inginkan. Sebetulnya ini program ini tuh atas inisiasi siswa gitu. Jadi siswa ini katanya, Bu, di sekolah lain itu udah ada PIKR-nya loh gitu. Oh iya, nah itu inisiasi mereka. Akhirnya saya merespon inisiasi mereka itu. Nah itu kan awalnya dari mereka. Jadi saya langkah yang pertama adalah akan berkoordinasi segera mungkin ya dengan pengurusnya gitu. Jadi program apa lagi yang harus direncanakan atau harus di-delete misalnya atau diperbaharui dan lain-lain, mungkin itu Bu Yuyun. Ya, sudah bagus Bu itu rencana-rencana yang sudah disampaikan tadi ya. Kira-kira dari tadi yang rencana yang paling efektif dan rencana-rencana yang lain, Bu Iis perlu support atau perlu bantuan atau pihak-pihak yang terlibat nih, kira-kira siapa saja nih Bu? Ya, jadi pihak yang terlibat tentu saja saya perlu support dari para wakasek terutama ya, dan utamanya dari kepala sekolah itu. Kemudian dari ini juga kan kami bekerja sama tuh, PIKR itu bekerja sama dengan Duta Genre Kota Bandung gitu. Iya. Jadi ada komunitasnya. Jadi nanti juga saya akan mengundang beliau untuk ngobrol gitu, berdiskusi. Dan dengan mereka itu merupakan satu support system buat keberlanjutan program PIKR ini di sekolah saya. Mungkin itu. Iya Bu, sudah keren ya Bu ya. Rencana kapan mulai dilakukan Bu, rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ya, mungkin kalau sekarang anak siswa masih berlibur ya, jadi mudah-mudahan minggu depan bisa saya komunikasikan, terutama dengan siswanya, dengan komunitasnya, lalu dengan pihak Duta Genre Kota Bandungnya, itu mungkin. Oke, Minggu depan, iya Ibu, baik ya. Nah, Bu, dari percakapan kita hari ini kira-kira Ibu dapat sesuatu apa nih, atau komitmen apa nih yang Ibu ambil gitu, Ibu pegang? Ya, yang pertama saya mendapatkan ya pertama-tama saya merasa senang ya, lega dengan obrolan kita. Saya mendapatkan pencerahan. Jadi satu yang akan saya lakukan adalah bersegera untuk berkomunikasi dengan komunitas PIKR di sekolah. Kemudian saya juga harus melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, jajaran manajemen, dan
kita genre sebagai support system untuk Hmm. program ini, itu mungkin Bu Yuyun. Oke, alhamdulillah. Jadi setelah pertemuan ini, alhamdulillah Ibu bisa mendapatkan gambaran gitu untuk Mhm. bisa menyelesaikan permasalahan Ibu tadi ya, supaya Iya, kelihatan Pick Air ini bisa berkelanjutan. iya, Wah, amin. saya nggak sabar nih Ibu, hasil dari rencana-rencana tadi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan terrealisasi, dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin, makasih Bu Yuyun ya. Iya, Jadi saya sama-sama. semangat begitu ya dapat Iya. pencerahan dari Bu Yuyun. Amin, oke. Oke, Nanti kita makasih. lanjut lagi ya, Bu, ya, Oke, obrolannya gimana-gimana ke depannya Pick Air ini, mudah-mudahan oke, lancar. amin. Oke, Makasih Bu Yuyun ya. mangga, sami-sami.